Selamat siang dan shalom kepada semua teman-teman kita yang telah hadir di acara Mari Berdoa dan belajar firman Tuhan, baik itu Alkitab dan Roh Nubuat di siang hari. Kita bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik kepada kita. Dia telah pimpin kita dalam pelayanan pekerjaan kita sepanjang siang hari. Dan ini saatnya kita berhubungan dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya bukan kebetulan kita berkumpul tempat ini, ada berkat Tuhan yang Tuhan sedang siapkan untuk kita nikmati bersama. Mari kita dengarkan lagu pujian yang satu ini untuk membawa kita ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Tuhan kami yang hidup, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh berkumpul bersama melalui Zoom meeting ini. Bapa,
hadirlah Yesus Kristus, Roh Kristus di dalam pertemuan ini, sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan. Jikalau Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saya melihat di sini ada anggota-anggota umat Tuhan, pilihan dari Pasar Minggu ya. Ibu Widodo pasti sudah mengajak, ada Ibu Agustina Wisang, ada Rizky lagi. Puji Tuhan, selamat bergabung. Jangan lupa hadir selalu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ibu Rizky Sumilat, puji Tuhan. Pendeta semua orang yang masih ingat? Ya, haleluya. Baik, kita lanjutkan pelajaran roh nubuat kita. Ya, tulisan daripada Dunia White. Nah, dikatakan di sini dalam tulisan Dunia White, ya, dalam arti khusus, ya, orang-orang Advent, ya, orang Advent adalah orang yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang yang hidup di zaman akhir zaman, mana Yesus akan datang kedua kali, telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Ya, jadi saudara dan saya ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan amaran terakhir. Wow. Ya. Amaran terakhir bagi dunia yang sedang binasa. Ya. Pada mereka, ini pada umat Advent ya, bersinar terang ajaib dari firman Allah. Mereka telah diberikan pekerjaan akan maksud yang paling hikmat. Apa itu? Mengumumkan pekabaran pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu sangat penting. Mereka tidak mengizinkan yang lain memikat perhatian mereka. Saudaraku, kita telah diberikan satu kebenaran. Ya. Kita telah diberikan satu kepercayaan amalan terakhir. Di dunia ini, kita melihat sejarah Alkitab, ya, 2 kali ya Tuhan memberikan amaran, ya, pada waktu Tuhan mau membinasakan. Yang pertama, Nuh, ya, Tuhan mau binasakan bumi ini dengan air, lalu diberikan pekabaran, amaran untuk bertobat, ikut masuk ke dalam bahtera Nuh. Ya. Setelah itu, yang terakhir ini, ya, amaran bahwa dunia ini akan binasa. Pekabaran Nuh di zaman sekarang adalah pekabaran 3 malaikat. Ya. Ada disebut pekabaran pertama, kedua, dan ketiga. Kemarin kita sudah pelajari ya apa itu pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 6. Ya, ini harus sering-sering kita dengarkan supaya kita tahu, karena kita, kenapa acara ini dibuat? Agar saudara dan saya termotivasi, bergerak, dan juga terinspirasi, teredukasi untuk terlibat dalam penginjilan I will go. Ya. Sama seperti Nabi Yesaya, setelah bertemu dengan Tuhan, belajar firman, melihat kerup Tuhan, lalu Tuhan katakan, siapa yang kuutus? Lalu Yesaya katakan, I will go, ini aku. Ya, pergilah, kata Tuhan. Ya. Nah, saudara saya, setiap kali kita buat acara ini, maka saudara saya tadinya sudah semangat, semakin semangat lagi untuk mau menginjil. Tapi jangan lupa, ya, penginjilan kita yang misalnya pendeta atau jemaat yang sudah lama dibaptis, penginjilan kita adalah mengembalakan, mementor saudara-saudara kita yang baru dibaptis, ya, untuk boleh terlibat dalam penginjilan. Ya. Menginspirasi saudara-saudara kita yang baru dibaptis, dan saudara-saudara kita, anggota kita yang mau terlibat menginjil, ya, menargetkan membawa satu nama. Jadi penginjilan sangat mudah. Ya. Penginjilan yang dimaksud di sini bukan sekedar
berbuat baik, bukan sekedar bersaksi. Penginjilan yang di sini adalah membawa jiwa kepada Kristus, siap untuk menjadi anggota ya dari umat Allah yang sisa, yang akan menghadapi kemarahan naga, ya, melakukan hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 6, ya inilah dia, ya, memberikan pengumuman supaya semua orang sadar, takut akan Tuhan, muliakan Tuhan. Kenapa? Karena tiba saat penghakimannya. Mulai kapan itu? Sudah mulai dari tahun 1844. Ya. Nah, penghakiman ini, ya, bukan merupakan ketakutan seperti orang yang bersalah. Bagi penjahat, ya, mereka yang bersalah ini adalah kabar buruk, ya, karena dia akan dihakimi. Tapi bagi kita yang sudah percaya Yesus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka penghakiman ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Kenapa? Karena ini tandanya kita yang benar dipisahkan dengan yang salah. Karena dunia ini tidak bisa lama-lama ya dibiarkan yang benar dan salah hidup berdampingan. Karena kasihan akibat-akibat dosa, kejahatan, kena semua. Ya. Tidak hanya orang jahat, orang baik pun terkena. Ya. Maka harus ada pemisahan. Apalagi kalau mau masuk surga. Nggak mungkin orang jahat, ya, setan masuk surga lagi. Maka dia akan membuat susah suasana kita bersama Yesus. Maka tiba penghakiman artinya ini adalah pemisahan. Ya. Mana umat Tuhan, mana yang bukan. Ya. Tentu sebabnya kita harus takut. Takut bukan berarti ketakutan, tapi ada rasa segan, sukacita, berbahagia karena memiliki Tuhan yang adil, ya, yang akan membela dan memberikan hak kebenaran Kristus yang sudah menjadi bahagian kita. Muliakan dia. Nah, bagaimana cara memuliakan dia? Ya. Dengan menyembah dia. Bagaimana cara dia menyembah dia? Menyembah Tuhan yang diberi predikat menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Ya, bagaimana cara kita menyembah Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air? Kalau orang bertanya bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, ya ke gereja, menyanyi, memuji Tuhan. Tapi apa yang Tuhan buat spesifik di Alkitab yang kita tulis? Ingatlah dan kuduskanlah akan hari Sabat. Ya. Jadi cara kita menyembah yang benar akan Tuhan yang hidup dengan menguduskan Sabat. Oh, tunggu dulu. Bukankah itu Sabat yang disebut itu ada dalam Keluaran? Kan itu diberikan kepada orang Israel, ya kan? Ya. Oh, jangan. Dan waktu zaman Israel itu, waktu Yesus mati di kayu salib, semua hukum-hukum peraturan dari perjanjian Musa itu sudah nggak berlaku lagi. Itu hanya simbol. Oh, jangan salah. Yang diberikan kepada Israel itu hanyalah mengingatkan apa yang sudah Tuhan berikan di kejadian waktu penciptaan. Jadi sejarah hari Sabat itu terjadi pada waktu Tuhan telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya selama 6 hari. Maka di hari ke-7 dia apa? Berhenti, ya, menguduskan dan memberkati. Jadi hari Sabat, ya, bukan Sabat Israel, Sabat penciptaan. Dan Sabat ini adalah apa? Merupakan tidak hanya simbol, tapi juga adalah tanda. Tandanya saya menyembah Tuhan yang hidup, saya menguduskan hari Sabat. Nah, apa perbedaan Sabat Israel yang dulu mereka sembah dengan Sabat yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Nanti kita akan lihat. Ya. Apa itu pekabaran malaikat kedua? Sudah rubuh Babel. Ya. Kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Ya. Apa ini Babel? Kekacauan. Ya. Babel. Ya. Kehancuran Babel di akhir zaman sebagai satu sistem agama yang salah. Apa itu sistem agama yang salah? Ya. Diajarkan dalam agama berbeda dengan apa yang Tuhan berikan dalam
Alkitab atau firman-Nya. Ya, itu sudah rubuh. Ya. Kapan mulai 18 malaikat kedua, pekabaran malaikat kedua, itu dimulai semenjak di tahun 1863, waktu gereja masih FDR itu dibentuk. Ya. Yang mana pergerakannya dimulai sebelumnya, ya, sekitar 20 tahun sesudah malaikat pertama. Ya. Jadi keluar dari agama yang mengajarkan tidak sesuai dengan firman. Sebelumnya keluar dari Katolik kepada Protestan, protes William Miller, ya apa namanya, bukan William Miller, tokoh daripada Reformasi, ya. Kemudian setelah keluar dari situ, walaupun dia sebutkan hanya Alkitab saja, tapi hari Sabat belum masuk di sana, maka masuklah, dibentuklah gereja Advent. Ini tandanya pekabaran malaikat kedua, ya, dikumandangkan. Dan di saat itu juga ada reformasi kesehatan diperkenalkan. Nah, sekarang kita masuk ke pekabaran malaikat ketiga. Ya. Jika seorang menyembah binatang dan patungnya, menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik sampai ke selama-lamanya, siang dan malam. Mereka tidak henti-henti disiksa. Ya. Nah, ini kita lihat apa keterangannya. Keterangan dari pekabaran malaikat ketiga. Malaikat ketiga mengamarkan para penyembah binatang itu, bahwa jika mereka menyembah binatang dan patungnya, menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur cawan murka Allah, dan ia akan disiksa dalam api dan belerang. Ya. Maksud daripada cawan api dan belerang adalah amalan kembali untuk melihat gambaran hujan api dari langit yang terjadi pada kota Sodom dan Gomora. Ya. Ini mengingatkan kita juga tentang nubuatan Yesaya terhadap Edom, musuh bangsa Israel, yang dihancurkan oleh penghakiman Allah. Hal yang sama juga akan terjadi pada binatang itu, yang mencampur adukan kebenaran dengan kesalahan, kekafiran, serta menyesatkan umat manusia. Hal ini jelaslah bahwa siapa yang menolak untuk mempercayai kabar baik, Injil keselamatan, jadi kalau dikatakan kabarkan Injil, itu adalah kabar keselamatan. Bagaimana caranya manusia bisa selamat? Hanya oleh iman yang bekerja di dalam siapa? Yesus, dan menerima sistem, ya, penyembahan Babylon murtad, ya, keselamatan melalui usaha manusia, serta praktek-praktek penyembahannya, maka ia akan minum cawan murka Allah. Ya. Jadi yang akan menerima cawan murka Allah adalah yang menolak, ya, kabar baik, Injil keselamatan. Ya, kita diselamatkan hanya oleh karena iman Yesus, usaha Yesus, pekerjaan Yesus, kebenaran Yesus. Kalau ini ditolak, ya, kemudian menerima sistem penyembahan Babylon murtad, yaitu kita diselamatkan oleh karena usaha manusia, serta praktek penyembahannya, ia akan minum cawan murka Allah. Jadi hati-hati menurut hukum Tuhan, ya, jangan karena usaha. Saya selamat karena saya mengikuti hukum Tuhan. Ya, itu masuk ke bagian amalan penyembahan binatang. Ya. George Eliot dalam bukunya A Commentary on the Revelation of John, ya, mengatakan kecuali Allah dalam murkanya yang terakhir dicurahkan atas segala pemberontakan dan kejahatan dunia, maka kerajaannya tidak bisa datang. Karena itu, dalam sentuhan besar dari tujuan penyelamatan Allah untuk manusia itu, maka murkanya sangat berhubungan erat dengan kasih serta kemurahannya. Nah, yang berikut. Dikatakan ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman akan Yesus adalah sama seperti pohon dan buah. Ya. Jadi, agar kita selamat, ya, panggilan malaikat ketiga, kita harus tinggal bersama Yesus. Sama seperti dia adalah pokok, anggur, kita adalah carangnya. Barang siapa yang tinggal dalam Yesus, beriman dalam Yesus,
maka ia akan menghasilkan buah kebenaran yang mewujudkan semua penurutan yang otomatis alamiah, tanpa paksaan pada setiap perintahnya. Intinya, Kristus yang memberikan kuasanya kepada umatnya untuk melakukan kebenaran menuruti perintah-perintahnya. Yesus menggunakan perlambangan pohon anggur untuk menggambarkan persatuan umat percaya dengan dirinya. Ranting-ranting itu orang beriman adalah perluasan anggur sejati Kristus. Seperti halnya setiap ranting dan daun, setiap orang Kristen secara individu berbeda satu dengan yang lain. Namun dalam persatuan mereka satu karena mereka menerima makanan dari sumber yang sama. Pohon anggur, ranting-ranting anggur itu secara individu terpisah dan tidak terpadu satu dengan yang lain. Namun masing-masing ranting berada dalam persekutuan dengan yang lain. Apabila mereka tetap bergabung pada dahan yang sama, semua menerima makanan dari sumber yang sama, pemberi hidup yang sama. Jadi saudaraku, pekabaran malaikat ketiga adalah mengizinkan Kristus hidup dalam diri kita mati, dan kalaupun kita hidup, yang hidup itu adalah Yesus dalam diri kita. Ya. Kesatuan orang Kristen itu bergantung pada keterkaitan setiap anggota kepada Kristus, bukan setiap gereja, karena Kristus mengakui hanya memiliki satu tubuh saja. Dari tiap datang kuasa yang menyegarkan kehidupan Kristen, ia menjadi sumber talenta atau kuasa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas jemaat. Bila bersatu dengan dia, maka citra rasa, kebiasaan, dan gaya hidup semua orang Kristen dibentuk. Melalui dia, semua anggota digabungkan dengan satu yang lain ke dalam persatuan untuk melaksanakan misi bersama. Kalau setiap anggota berada dalam dia, maka sikap mementingkan diri akan lenyap, kesatuan Kristus ditegakkan, dan menyanggupkan mereka untuk menyelesaikan tugas yang diembannya. Haleluya. Itulah pekabaran malaikat ketiga. Beriman kepada Yesus. Ya, bergantung kepada Yesus. Jadi tugas kita adalah bergantung. Ya. Tidak hanya pagi hari, sore hari, atau malam, siang hari juga. Sampaikan pekabaran malaikat ketiga ini, agar saudara dan saya boleh hidup menjadi pengabar Injil. I will go. Ya. Menyelamatkan banyak jiwa kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita boleh hidup bersukacita di dalam Tuhan, ya, dan kita boleh dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ya, pekabaran malaikat ketiga, ya, tanda, ya, diberikan. Siapa yang ikut Tuhan, dia akan menguduskan hari Sabat. Jadi kalau mau menginjil, menyampaikan kabar Sabat, ya harus berbeda. Ya. Selama ini kita sepertinya susah sekali menginjil tentang Sabat, karena kita dianggap sebagai apa? Orang Israel atau orang Farisi, orang Yahudi, ya, yang membunuh Yesus. Ya. Sudah jelas yang membunuh Yesus, ya, tidak menerima Yesus. Jadi kalau mau nginjil, jangan approach-nya tentang Sabat yang di perjanjian lama, tapi approach-nya adalah tentang apa yang terjadi, ya, di akhir zaman nanti. Banyak orang tidak tahu bagaimana membaca, menafsirkan buku Daniel dan Wahyu. Ya. Jadi ketika kita menunjukkan bahwasanya penginjilan kita ini adalah penginjilan nubuatan akhir zaman, pasti semua akan terbuka. Hanya saja selama ini ketika kita membicarakan tentang nubuatan akhir zaman dan Wahyu, kita terlalu menekankan tentang tanda binatang, ya, 666, dan menunjuk kelompok tertentu. Walaupun itu sejarah membuktikan dia, ya, tapi sepertinya apa yang kita bicarakan, keselamatan itu datang dari usaha kita menurut hukum Tuhan. Nah, kalau kita mau menginjil, menyampaikan pekabaran firman Tuhan tentang hari Sabat yang sudah kita pelajari sepanjang minggu ini, kita mulainya dari nubuatan akhir zaman. Pelajaran Daniel dan Wahyu yang tidak dimiliki oleh Kristen lain. Inilah yang harus kita sampaikan.
Dan jangan segan-segan banyak belajar. Saya aja pendeta, ya, hari-hari mulai berulang-ulang. Sudah tahu apa itu 3 malaikat. Tapi semakin dibaca, lihat bahan sumber dari yang lain-lain, oh ini maksudnya. Akhirnya kita baru mengerti aplikasinya untuk di akhir zaman. Mari kita hidup berdoa, berserah kepada Tuhan. Karena memang tuntutan di akhir zaman adalah, kalau tuntutan bagi Israel fisik, ya, menghadirkan Yesus secara pribadi di dunia. Ya, dia lahir, mati dan bangkit. Tapi tuntutan di akhir zaman adalah Israel rohani melahirkan Yesus di dalam diri setiap individu umat Tuhan. Jadi Yesus yang hidup dalam diri kita lah yang membuat kita sempurna melakukan hukum Tuhan. Iman Yesuslah yang menyelamatkan kita, ya. Kebenaran Yesuslah yang membuat kita benar. Tugas kita hanya satu, berserah, hidup bergantung dalam Tuhan, selalu hidup bergaul dengan Tuhan, baik pagi hari, siang hari, sore hari, belajar firman Tuhan, berdoa, dan bersaksi. Tuhan memberkati kita. Shalom. Baiklah, sebelum kita belajar sekolah sahabat, kita dengarkan lagu pujian yang satu ini. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan biarlah aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku tak pergi. I hear the voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus now, because I have decided I will go. Because I have decided I will go. Pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang minggu berjalan ini yang sudah kita pelajari dari hari ke hari sampai hari ini, tentunya kita semua sudah belajar dengan judul tanda perjanjian, ya. Dan kemarin kita belajar tentang tanda penyucian. Dan pada hari ini kita akan belajar lanjutan dari pelajaran sekolah sahabat kita dalam sepanjang minggu ini dengan judul mengingat hari Sabat. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada siang hari ini kembali kita boleh bersekutu di dalam media online ini untuk kita bisa belajar Alkitab. Kita bisa belajar pelajaran sekolah sahabat bersama-sama. Ya. Tentunya di dalam kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, saya senang kalau kita bisa berdiskusi nanti di penghujung daripada belajar ini. Saya hanya akan memberikan sedikit rangkuman atau summary daripada pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis, dan saudara nanti sebentar boleh melengkapinya, atau kalau ada hal-hal yang merasa masih kurang jelas, boleh saudara bisa bertanya, dan semua yang berpartisipasi di dalam, yang hadir dalam room ini bisa memberikan tanggapan atau memberikan jawaban yang sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat. Tentunya kita menjaga pembatasan masalahnya agar kita tidak menyimpang
daripada tema atau judul pelajaran sekolah Sabat yang kita pelajari. Terima kasih kepada Pendeta Dr. Samuel Simorangkir yang terus membimbing, terus mengarahkan acara ini, belajar Alkitab di siang hari. Dan saya tadi melihat ada sekitar sekarang sudah 19 partisipan dalam Zoom ini. Dan tentunya lebih banyak lagi di media Facebook ya, karena ini juga disiarkan langsung lewat Facebook. Baik, kita arahkan pemikiran kita dalam pelajaran sekolah Sabat, mengingat hari Sabat. Saudara-saudara, bila mana kita mendengarkan kata mengingat, tentunya satu pertanyaan akan muncul dalam pemikiran kita. Mengingat apa? Apa yang diingat? Ya. Tentunya kalau kata mengingat ini adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi. Bahkan sesuatu yang sudah pernah kita mengalaminya. Sehingga kita mengingat, mereviewnya kembali. Sesuatu yang sudah lalu, ya. Nah, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Ayat ini tidak lengkap kalau kita tidak membacanya sampai pada ayat yang ke-11. Ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8, kalau kita melihat ayat ini secara ayat yang ke-8 saja, maka itu hanya mengatakan ingatlah dan kuduskan akan hari Sabat ya. Tetapi kalau kita membacanya sampai ayat yang ke-11, baru kita mendapatkan satu makna bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingat terhadap apa dan mengapa, alasannya sudah tertera dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, ya. Tetapi hari ke-7, hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, ya, atau hambamu, ya, bahkan sampai kepada hewan sekalipun. Kalau hari Sabat sudah tiba, maka tidak boleh melakukan pekerjaan sebagaimana pada hari-hari sebelumnya atau 6 hari sebelumnya. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini sehubungan dengan judul pada pelajaran hari Kamis ini, saudara, apa yang diingat, ya? Penulis sekolah Sabat kita menekankan hal ini. Sabat adalah satu tanda bagi manusia untuk ingat, ya. Sekali lagi, Sabat adalah satu tanda bagi manusia untuk ingat, ya. Penggunaan kata ingat dapat berarti bermacam-macam fungsi. Namun dalam hal ini, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat kita, ya, fungsi pertamanya adalah mengingat sesuatu berarti melihat ke belakang. Saya sudah katakan tadi, sesuatu yang sudah pernah terjadi, ya, dan akan diingatkan kembali, itulah makna mengingat, ya. Lalu kalau dihubungkan dengan hari Sabat itu apa maknanya, ya? Dalam kasus ini, Sabat menunjukkan kepada kita perintah penciptaan yang puncaknya pada pelembagaan Sabat sebagai hari perhentian setiap pekan dan hari persekutuan dengan Allah. Nah, ini saudara, ternyata ya bahwa hari Sabat itu adalah mempunyai makna untuk mengingat, ya.
bahwa Allah telah menciptakan bumi ini, langit dan bumi, dalam tempo 6 hari. Namun saudaraku yang kekasih, Allah berhenti ya pada hari Sabat bukan oleh karena dia merasa capek, dia merasa letih, atau dia merasa lelah, tetapi dia melihat bahwa semua pekerjaan yang telah dibuatnya itu sungguh amat baik, artinya telah selesai ya. Jadi di dalam penerapan atau aplikasi bagi kita, kadang-kadang orang berpikir, saya tidak perlu hari Sabat, saya punya tenaga, masih ada kok, masih bisa bekerja ya. Sayang kalau kita berhenti pada hari Sabat, sayang oleh karena bisa mengurangi pendapatan saya. Kalau dia punya toko, sayang ditutup pada hari Sabat, banyak income yang akan datang kepada dia, keuntungan akan datang kepada dia ya. Tetapi sekali lagi, Allah berhenti oleh karena pekerjaannya telah selesai. Ada seorang pengusaha waktu kami menggembala di Nusa Tenggara Timur ya, namanya Bapak F. Talisu. Beliau adalah seorang yang sangat sangat kritis, sangat setia terhadap memelihara hari Sabat ini. Kebanyakan pegawai-pegawai yang dia rekrut adalah dari anggota gereja Advent hari ke-7. Tapi ada juga yang belum ya, itu sebagai wahana penginjilan bagi dia kalau yang tidak Advent. Yang terjadi saudara, ketika tiba hari Jumat ya, jam 3, dari jam 3 telah beriring-iringan semua mobil, truk ataupun itu mesin-mesin besar, alat-alat berat ya, sudah berbaris itu ya, menuju kepada gudang tempat alat-alat itu diparkir ya. Di toko juga begitu ya, Dia telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pada hari Jumat tidak boleh terlambat sampai matahari terbenam. Jadi mulai jam 3 mereka sudah persiapan untuk balik ke base camp mereka untuk mempersiapkan diri untuk hari Sabat besoknya. Makna yang kedua dalam pelajaran hari Kamis dikatakan, perintah untuk mengingat memiliki implikasi juga untuk saat ini. Kita tidak hanya mengingat Sabat itu ya, tetapi kita memeliharanya dan menjaganya ya. Kita memeliharanya dan menjaganya. Sabat memiliki arti penting bagi kita sekarang pada masa kini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bagi saya pribadi, hari Sabat adalah hari yang paling saya nanti-nantikan. Oleh karena apa? Ya, 6 hari lamanya kita berjibaku dengan kesibukan kita. Ya, kita bekerja tanpa henti. Ya, dalam perusahaan ada istilahnya lembur ya, kerja sudah selesai jam 5, tetapi karena masih ada tumpukan pekerjaan yang mau diselesaikan, akhirnya ada lemburnya. Kerja sampai lewat batas waktu yang sudah disepakati. Tapi lembur itu juga ada hitung-hitungannya, ada bayarannya ya. Jadi kadang-kadang orang mau lembur itu supaya menambah penghasilannya ya. Nah, ingat ini bahwa Sabat memiliki arti penting bagi kita sekarang pada masa kini. Jadi pada waktu saya kuliah ya, hari Sabat itu merupakan hari yang sangat khusus dan istimewa ya. Bagi saudara yang berkuliah di UNAI ya, hari Sabat ada makanan-makanan istimewa yang disiapkan, walaupun sederhana ya, karena makanan-makanan itu tidak disediakan pada hari-hari yang lain, tapi hanya pada hari Sabat sering disediakan supaya mahasiswa-mahasiswa itu menunggu-nunggu dengan hati yang penuh berharap untuk menikmati hal yang berbeda pada hari Sabat ya. Sabat adalah hal yang penting bagi kita untuk mengingat ya, penciptaan yang telah Tuhan buat ya. Lalu yang kedua, untuk mengingat bahwa kita manusia diciptakan bukan seperti robot ya, bekerja tiada hentinya ya. Jadi
dapat kita bayangkan, saudara, kalau kita bekerja tanpa henti-henti, sudah pasti tubuh kita ini akan rapuh dan cepat cepat menderita berbagai macam penyakit kalau bekerja tanpa berhenti-berhenti. Akhirnya, mengingat Sabat juga menunjukkan kepada kita ke masa depan. Orang yang mengingat pemeliharaan Sabat memiliki masa depan yang menjanjikan, ya, menjanjikan, baik kaya dan juga mempunyai makna bersama Tuhan atas hari Sabat. Orang itu akan tetap berada dalam hubungan perjanjian karena dia tetap diam di dalam Tuhan. Dan lagi, saat kita mengerti perjanjian adalah hubungan Allah dan manusia, Sabat sangat dapat menguatkan hubungan itu masuk dalam keunggulan yang khusus. Saudara-saudara, hari Sabat merupakan hari yang diasingkan oleh Allah. Itulah sebabnya kalau kita baca Ibrani ayat 4 ayat 9 dikatakan, masih tersedia hari ke-7 sebagai hari perhentian bagi Allah. Ya. Telah tersedia, ya, Ibrani 4 ayat 9 dikatakan, sebab itu hanya tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Beberapa waktu yang lalu pelajaran hari Selasa, anak saya bertanya kepada saya, Pak, Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi kan? Nah, anak saya bertanya demikian, Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi kan? Lalu dalam pelajaran sekolah Sabat hari itu disinggung juga Markus 2 ayat 27 mengatakan, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan hari Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya. Ayat ini sering saya kutip kalau saya ber-KKR, ya, bahwa Allah menjadikan hari Sabat atau Allah mengasingkan satu hari dari 7 hari itu dijadikannya sebagai hari Sabat untuk mengingat perkara penting yang telah Allah lakukan, yaitu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan termasuk saudara dan saya. Jadi dalam ayat itu mengatakan, sebab hari Sabat dijadikan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau hari Sabat itu dijadikan hanya untuk orang Yahudi, sangat disesalkan, ya. Berarti hanya orang Yahudi yang manusia. Ya, kita yang bukan Yahudi apa? Nah, itu sangat sangat menemplak bagi kita. Kalau kita tidak mengakui bahwa hari Sabat itu adalah hari yang diasingkan oleh Allah, maka patut dipertanyakan apakah kita manusia atau makhluk yang lain. Allah menjadikan hari Sabat itu untuk manusia dan bukan hanya orang Yahudi yang manusia. Saudara dan saya dari berbagai macam suku juga adalah manusia dengan dengan satu keahlian yang paling istimewa yang Tuhan ciptakan bagi kita semua. Bagian yang terakhir yang saya akan singgung adalah sesungguhnya dengan mengingat penciptaan dan penciptanya, ya, umat Allah juga mengingat tindakan kasih karunia keselamatan Allah yang Allah buat agar umat-umat Israel itu mengingat bahwa mereka waktu menjadi budak di Mesir. Itulah sebabnya ketika mereka sudah diperbudak di Mesir, paling kurang itu 215 tahun lamanya, ya. Kalau dihitung secara bersih, ya, kurang lebih 215 tahun lamanya di Mesir mereka, lalu Allah membebaskan mereka untuk kembali menyembah Allah. Karena telah sekian lama mereka telah melupakan Allah nenek moyang mereka, ayah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi hari Sabat juga merupakan satu monumen yang Allah buat untuk mengingat peristiwa penebusan, yaitu menggambarkan Israel bebas dari perhambaan di Mesir dan saudara dan saya bebas dari perhambaan dosa. Oleh karena itu, hal yang penting yang patut kita diskusikan pada pelajaran ini adalah, saya ingin baca pada tulisan tebal di bawah, ya, dengan menyucikan Sabat menunjukkan bahwa kita adalah umatnya, ya. Ini saudara, ini harus kita ingat baik-baik. Dengan menyucikan Sabat, kita telah menunjukkan bahwa kita adalah umatnya. Karena apa? Hari Sabat itulah
sebagaimana yang Alkitab tuliskan, yang kita gereja Masih Advent hari ke-7 hidupkan, ajarkan, bahwa kita ini dikatakan adalah umatnya. Ini sama dengan yang terdapat dalam Ibrani 4 ayat 9. Sebab masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Apa hal yang penting? Bagi mereka yang mengaku sebagai umat Allah, hari perhentiannya adalah hari ke-7, bukan hari yang lain. Ini Alkitab yang mengatakannya. Firman-Nya mengatakan, Sabat menjadi tanda yang membedakan umat yang menuruti perintah. Mereka yang memelihara hukum Allah akan menjadi satu dengan Dia dalam pertentangan besar yang telah dimulai di surga antara setan dan Allah. Saudara-saudara, pada waktu saya membawa penginjilan ini, waktu saya masih melayani di Nusa Tenggara, di salah satu tempat di Nusa Tenggara, di daerah pedalaman, pada satu malam saya ditangkap bersama rekan saya yang menginjil ke daerah pedalaman, ya. Kemudian salah seorang pendeta daripada salah satu denominasi, dia ketika kami sudah dipukul, kemudian dia katakan kepada kami, pokoknya sebelum matahari terbit besok pagi, Anda berdua harus segera meninggalkan tempat kami ini. Kalau tidak, kami tidak bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Ya, saudara-saudara. Lalu dia katakan, jangan izinkan beliau ini, jangan izinkan orang ini berbicara, sebab di kampung sebelah dia bisa berhasil, tapi jangan di sini. Jangan izinkan satu dua kata dia ucapkan, karena orang ini pintar bersilat lidah di tempat ini. Saudara-saudara yang kekasih, karena apa? Orang yang kami kunjungi rupanya sudah mereka dengarkan, sudah memelihara hari Sabat sebagaimana yang kita umat GMAHK beribadah pada hari Sabat, ya. Lalu dia dengarkan informasi itu bahwa sayalah yang telah mengajarkan orang itu, dan dia tidak berikan kesempatan sedikit pun untuk saya bisa berbicara. Nah, di dalam pelajaran kita dikatakan bahwa bila mana kita mau mentaati firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, termasuk di dalamnya hari Sabat, maka secara tidak langsung kita masuk dalam satu persekutuan dengan Allah untuk bertentangan dengan ajaran-ajaran yang salah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Sabat merupakan satu tanda kita ada di barisan umat Allah yang akan bertentangan dengan orang-orang lain yang tidak menerima hukum Sabat itu sebagai hari yang telah Allah asingkan, bukan manusia yang membuatnya. Mari kita diskusi kalimat ini. Apakah faktor dari hari Sabat yang menjadikan sesuatu yang dapat membedakan kita sebagai umat pemelihara hukum lebih daripada salah satu hukum yang lain? Sekali lagi, ya, mari kita renungkan baik-baik. Sebentar saudara bisa memberikan tanggapannya, ya. Ini kalimat ini. Apakah faktor dari hari Sabat yang menjadikannya sesuatu yang dapat membedakan kita sebagai umat pemelihara hukum lebih dari salah satu hukum yang lain? Itu Pendeta Simorangkir yang saya pikir sangat penting untuk apa? Untuk kita diskusikan, ya. Karena kalau kita bicara tentang hukum Sabat ini, kita semua orang Advent, ya, umat gereja Advent hari ke-7 sudah tidak asing. Bahkan ini sudah boleh dikatakan kita lebih cenderung legalis. Yang penting hukum yang lain boleh kita langgar, tapi hari Sabat itu merupakan tanda kita, ya. Tapi tidak boleh begitu. Dalam Yakobus 2:10 mengatakan, melakukan yang 9 tapi mengabaikan yang 1 bersalah terhadap seluruhnya. Mari kita diskusikan apa sih sebenarnya yang merupakan keunggulan daripada hari Sabat itu bila mana kita memeliharanya. Terima kasih Pendeta Lucky Yakub yang telah menyimpulkan pelajaran hari Kamis. Mari kita dengarkan lagu penutup berikut ini.
jadi ku hanya merenungkan firman-Mu Tuhan. Betapa indah dan dahsyat karya-Mu Bapa. Aku terpesona. Semua yang telah ada karena firman-Nya. 6 hari Dia lengkapi dunia ini, tapi hari ke-7 firman berkata, ingat dan kuduskanlah. Bantu kami Tuhan menjaga hari itu sampai Engkau datang kembali menjemput kami pulang. Kudus, kudus hari itu yang Engkau telah sediakan. Semua yang telah ada karena firman-Nya. 6 hari Dia lengkapi dunia ini, tapi hari ke-7 firman berkata, ingat dan kuduskanlah. Bantu kami Tuhan menjaga hari itu sampai Engkau datang kembali menjemput kami pulang. Kudus, kudus hari itu yang Engkau telah sediakan, dan hari itu telah menjadi tanda Tuhan Pencipta layak disembah. Bantu kami Tuhan menjaga hari itu sampai Engkau datang kembali menjemput kami pulang. Kudus, kudus hari itu yang Engkau telah sediakan. Firman-Mu takkan berubah. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam dalam kemuliaan kerajaan sorga, baru saja kami mendengarkan firman Tuhan lewat media online, belajar Alkitab di siang hari yang digagas oleh hamba-Mu, Pendeta S. Simorangkir. Lagu yang baru saja kami dengarkan, pelajaran yang sekolah sahabat yang baru saja kami pelajari bersama-sama, mengingatkan kepada kami betapa agung ciptaan Tuhan. Terlebih di atas semuanya, Maha Akbarlah Engkau ya Bapa, sebagai pencipta langit dan bumi.
yang dapat kami baca dan kami kenal dari buku alam yang sudah Engkau ciptakan. Dari situlah kami belajar tentang Engkau. Kalau saja Engkau bisa menciptakan bumi yang begini hebat, maka tentunya Engkau jauh lebih besar daripada itu. Dan mustahillah kami bisa mengerti tentang Engkau selebih daripada apa yang Engkau telah nyatakan kepada kami. Bapa di sorga, kami sudah dengarkan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat, menyatakan bahwa hari Sabat sebagai satu hari yang telah Engkau asingkan dari 7 hari itu, menjadikannya sebagai hari Sabat bagi kami manusia. Dan kami manusia menyembah Engkau di hari yang sudah Engkau tetapkan, yaitu hari ke-7, hari perhentian bagi umat Allah. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya semua yang sudah kami pelajari ini hanya dengan kuasa Roh Kudus yang Kau karuniakan kepada kami. Kami yang sudah menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami, kami boleh setia di dalam mengangkat panji-panji Allah, hukum-hukum Allah, termasuk di dalamnya hukum hari Sabat, yang mengingatkan kepada kami bahwa karya Allah adalah dunia ini diciptakan dalam tempo 6 hari, dan hari ke-7 adalah waktu bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau, untuk menambah wawasan kami lebih dalam cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama kami manusia. Tolonglah agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi buah dan praktek dalam hidup kami, sehingga bila mana orang menyaksikan kehidupan kami, mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kami umat manusia. Ya Bapa kami di sorga, sebelum kami memohon untuk hal-hal yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada, karena tidak ada barang apapun yang boleh kami miliki yang dapat melayakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu, menyampaikan doa-doa kami, kalau bukan hanya kasih karunia. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara Simenes yang berada di Timor Leste. Dia sedang giat-giatnya melaksanakan program I Will Go, untuk pergi menyampaikan berita kebenaran firman Allah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah hamba-Mu, saudara Rocky Simenes. Berikan kepadanya hikmat, akal budi, dan kuasa dari sorga, untuk dapat menerangkan berita firman Tuhan ini kepada saudara-saudaranya. Dan bila mana dia sedang mengajar pada saat ini, bukakan pintu berkat baginya, memampukan dia untuk menyampaikan firman Tuhan dengan sebenar-benarnya. Dan kepada saudara-saudara yang sedang belajar, karuniakan Roh Kudus yang sama agar mereka boleh mengerti pekabaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan bukan hanya cukup sampai di situ, tapi mereka boleh menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Simenes ini. Bila mana saudara Rocky Simenes menemukan tantangan oleh karena ia mengebarkan Injil, Tuhan tolong bukakan jalan yang baik, berikan kelepasan, lindungi dia, agar firman Tuhan boleh sampai ke telinga mereka yang belum mengenal Yesus Kristus, agar mereka boleh mengambil keputusan untuk mengikut Engkau sebagai hamba-hamba Allah yang setiawan sampai Yesus datang. Juga pada siang hari ini hamba berdoa untuk keluarga hamba Tuhan Pendeta J. Siringo-Ringo bersama putranya Jody Siringo-Ringo. Kedua hamba-Mu telah dinyatakan positif COVID-19. Bapa di sorga, kami berdoa khusus untuk kedua hamba-Mu yang sedang menjalani terapi di Rumah Sakit Advent Bandung. Biarlah perawatan para medis, baik dokter, perawat, obat-obatan yang digunakan untuk mana boleh beroleh pemulihan. Tuhan akan berkati. Namun di atas semua tangan-Mu yang penuh kuasa itu akan terulur kepada kedua hamba-Mu ini yang sudah dinyatakan positif,
agar terapi yang diberikan boleh memperoleh hasil yang baik. Pendeta Ringo dan putranya Jody boleh beroleh kesembuhan, sebagaimana saudara-saudara kami yang lain yang telah dinyatakan sembuh. Mereka boleh pulang kembali ke rumah untuk melakukan tugas-tugasnya, baik dalam pelajaran, dalam Jody sebagai mahasiswa, dan juga Pendeta Ringo boleh menjalankan tugas penggembalaan jemaat Cisalak Pelni untuk menggembalakan umat-umatmu. Juga Ibu Ringo yang sedang dalam tahap untuk pemeriksaan. Kiranya Tuhan akan memberkati semua proses. Bapa, kami rindu Ibu ini tetap sehat. Namun kalaupun terkontaminasi virus COVID-19, pertolongan yang sama juga Engkau berikan baik kepada hamba Tuhan Pendeta Ringo, putranya, dan juga kepada Ibu Ringo, agar mereka dapat dirawat di rumah sakit Advent. Dan oleh kuasa Tuhan, lewat dokter, perawat, dan obat-obatan yang diberikan, mereka boleh beroleh kesembuhan. Boleh menjadi sukacita bagi jemaat Cisalak Pelni, menyaksikan kebesaran Tuhan lewat gembala mereka yang disembuhkan. Mereka boleh kuat di dalam iman dan tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami semua yang ikut ibadah belajar Alkitab siang hari ini mendapatkan berkat yang sama. Perlindungan dari sorga oleh ancaman COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah kami. Tambahkan daya tahan tubuh kami, tambahkan kesehatan kami, supaya dengan itu boleh mengalahkan berbagai macam virus yang mengancam kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir di dalam ibadah online belajar sekolah Sabat dan Alkitab siang ini, baik lewat media Zoom ini dan juga lewat Facebook. Kami boleh memperoleh berkat-berkat yang limpah dari sorga. Terima kasih Bapa. Manakala kami akan berpisah daripada ruang ibadah belajar Alkitab siang ini, kiranya Tuhan menyertai kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha adalah harapan dan doa kami yang kami sembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat sore dan selamat malam. Selamat bertemu kembali kepada kita semua yang sudah bergabung dari Indonesia maupun dari Amerika maupun dari Jerman atau dari mana saja yang kita bisa bertemu kembali di dalam acara pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini. Bila kemarin kita bicara tentang tanda perjanjian, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tanda penyucian. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Seperti saya katakan kemarin, kata peringatan ini kalau dalam bahasa aslinya adalah oath, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah sign, yang artinya adalah tanda, peringatan, tanda. Hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah tanda antara aku dan kamu. Tanda apa? Sebuah tanda apa? Di ayat ini katakan, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ada tanda yang kemarin kita pelajari, bahwa ada tanda yang Tuhan berikan. Sahabat, itu adalah tanda yang Tuhan berikan. Untuk apa? Akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang menyucikan kamu. Jadi Allah memberikan Sabat kepada kita sebagai tanda. Tanda apa? Akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kita akan lebih mempelajari lebih dalam. Kitab Keluaran memberikan penjelasan dalam tentang Sabat hari ke-7. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah manna. Di Keluaran 16 yang intinya bahwa menyatakan bahwa Dia adalah Allah pembebas. 10 hukum Keluaran 20 menyatakan siapa Dia. Dia adalah pencipta.
Dan Sabat sebagai tanda di Keluaran 31 ada dua bagian. Tanda perjanjian dan juga pelajaran kita adalah tanda penyucian. Dan kalau kita bahas ayat inti kita, lihat kita tadi katakan, katakanlah kepada orang Israel, demikianlah akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan, tanda antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dan bila kita bandingkan dengan Keluaran 20 ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Lihat, saya bikin katakan peringatan. Akulah Tuhan. Tanda menyatakan akulah Tuhan yang menguduskan. Sabat itu adalah tanda yang menyatakan Tuhan yang menguduskan kamu. Kalau di Keluaran 20 ayat 11, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya yang apa? Yang menguduskan hari Sabat. Kenapa saya berbandingkan ayat ini? Jika di sana katakan Tuhan yang menguduskan kita, Tuhan juga yang menguduskan Sabat. Sama. Tuhan yang menguduskan kita adalah Tuhan yang menguduskan Sabat. Tidak berbeda. Seringkali orang berpikir, oh yang penting aku dekat dengan Tuhan, tidak perlu melakukan hukum. Salah. Karena apa yang Tuhan telah kuduskan sebagaimana Tuhan telah menguduskan Sabat, begitu juga Tuhan yang menguduskan kita. Dan kedua-duanya menyatakan bahwa Tuhan yang sama yang menguduskannya dan menyatakan siapa Tuhan itu. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang apa? Yang menjadikan. Jadi kalau kita tidak menguduskan Sabat, berarti kita tidak mengakui siapa Tuhan itu. Kalau kita tidak menguduskan Sabat, berarti kita juga tidak dikuduskan. Jadi apa artinya? Sabat hari ketujuh itu bukan hanya menjadi tanda untuk menguduskan orang Israel, tetapi tanda bagi siapa yang menerimanya sejak dari Taman Eden. Kejadian 2 ayat 1-3. Jadi Sabat hari ketujuh bukan untuk menjadi tanda hanya untuk orang Israel. Karena orang berpikir, itu hanya untuk Israel, tanda untuk Israel. Tidak, tapi tanda bagi siapa yang menerimanya sejak dari Taman Eden. Karena Allah menguduskan Sabat sejak dari Taman Eden. Sejak dunia ini diciptakan. Di Kejadian 2 ayat 1-3. Dan setelah bangsa Israel lepas dari Mesir, Allah mengingatkan Sabat hari ketujuh untuk menyatakan bahwa dia adalah pelepas. Keluaran 16. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Sabat hari ketujuh itu hanyalah milik orang Israel, itu adalah salah. Karena itu tanda bukan hanya untuk orang Israel, tapi tanda untuk semua. Semua yang mau mengakui siapa dia. Siapa yang menciptakan langit dan bumi. Jadi, siapa yang menolak hari ketujuh berarti menolak Allah yang adalah pusat dari hari Sabat. Siapa yang menolak hari Sabat hari ketujuh berarti menolak mengakui bahwa Allah adalah pencipta. Siapa yang menolak hari Sabat hari ketujuh berarti tidak mengakui bahwa dunia ini diciptakan 6 hari lamanya dan hari ketujuh Allah berhenti. Sabat hari ketujuh adalah ruang waktu yang Allah berikan untuk manusia berkomunikasi dengannya. Jadi seperti saya katakan tadi, siapa yang menolak hari Sabat berarti menolak Allah. Siapa yang menolak hari Sabat berarti hari ketujuh berarti menolak mengakui bahwa Allah adalah pencipta. Siapa yang menolak hari ketujuh tidak mengakui bahwa dunia ini diciptakan selama 6 hari lamanya dan hari ketujuh Allah berhenti. Sabat hari ketujuh adalah ruang waktu
yang Allah berikan untuk manusia berkomunikasi dengannya. Jadi pada hari Sabat itu, hari ke-7 adalah ruang waktu. Dimensi waktu yang Tuhan berikan untuk kita berkomunikasi dengan Dia. Dan Sabat hari ke-7 tidak dapat digantikan oleh hari yang lain dan manusia tidak dapat menggantinya karena itu adalah milik Allah. Karena hari seperti pelajaran kemarin, hari-hari Sabat ke-7 adalah melambangkan Allah sendiri. Jika ada yang berani mengganti, itu berarti dia menentang Allah. Siapapun yang menggantikan Sabat hari ke-7, berarti dia adalah musuh Allah. Sebagai kesimpulan, proses penyucian adalah pekerjaan kasih penebusan Allah sama dengan pekerjaan penyelamatan dan penebusan. Baik kebenaran, pembenaran maupun penyucian adalah pekerjaan Allah. Aku Tuhan yang menyucikan kamu, Imamat 20 ayat 8. Jadi Sabat adalah tanda yang memberikan pengetahuan akan Allah sebagai penyuci. Sabat diberikan kepada dunia sebagai tanda Allah adalah pencipta juga. Tanda dari dia sebagai penyuci. Ellen G. White Testimony for the Church, jilid 6, halaman 350. Jadi apa? Allah adalah, kalau kita memelihara hari Sabat, kita mengakui dia sebagai apa? Pencipta. Kita mengakui dia sebagai apa? Penebus. Kita mengakui dia yang menyelamatkan kita. Kita mengakui dia sebagai apa? Pemberi hidup, pemberi berkat, sumber kehidupan. Pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah benar kita sudah menjadikan Sabat itu menjadi Sabat yang sesungguhnya? Sebab dari awal kita sudah pelajari, ada satu yang missing dalam kehidupan kita. Missing dari umat-umat Tuhan. Kita mengakui bahwa kita memelihara hari Sabat dengan benar. Tapi apakah benar kita sudah menjadikan Allah center dari hari Sabat itu? Jadi pusat hari Sabat itu. Karena apa? Semestinya Sabat di dalam Sabat itu, pusatnya Sabat hari ke-7 itu adalah Allah itu sendiri. Dan bila kita sudah menjadikan Allah jadi pusat hari Sabat itu, maka kita akan dapat diubah. Kita akan mengalami proses penyucian yang Allah lakukan untuk kita, yang bukan kita yang lakukan. Sebagaimana tulisan Roh katakan, proses penyucian adalah pekerjaan kasih penebusan Allah. Allah yang lakukan untuk kita dengan syarat apa? Menjadikan Sabat itu pusatnya itu adalah Allah itu sendiri. Dan berarti kalau kita menolak Sabat itu, kita menolak Allah itu sendiri. Karena Sabat itu semestinya senternya adalah Allah itu sendiri. Pusat perhatian hari Sabat itu adalah Allah sendiri. Makanya saya katakan tadi, hari Sabat itu adalah ruang waktu yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Berkomunikasi dengan dia. Menjadikan dia center kehidupan kita. Pusat perhatian kehidupan kita. Barulah proses penyucian itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan dari kari dapat terjadi jika Allah menjadi pusat kehidupan kita. Pertanyaan kepada kita saat ini. Apakah benar-benar kita sudah menjadikan Sabat itu senternya adalah Allah? Atau Sabat itu senternya adalah kita? Tergantung kita masing-masing.